Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu beserta dan memberikan kepada kita kekuatan yang kita perlukan. Tuhan selalu baik dalam segala keadaan yang kita hadapi. Rencana Tuhan itu indah atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari lepas hari yang Tuhan sudah sertai. Kami ada lagi hari ini karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sudah sediakan kebaikan dan berkat bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, dengan urapan-Mu Roh Kudus agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Adam dan Hawa sampai kepada Tuhan Yesus, dan kemudian sampai kepada kita hari ini, pencobaan selalu ada. Setiap orang mengalami pencobaan setiap hari dengan intensitas dan jenis yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat kerohanian kita dan pada ketaatan kita. Bangsa Israel mengalami pencobaan di padang gurun, yaitu ketika mereka mengalami ketiadaan air, atau air ada tapi airnya rasanya pahit. Mereka mengalami juga pencobaan ketiadaan makanan, panas terik yang membuat mereka merasa kepanasan. Dan segala sesuatu yang terjadi di padang gurun itu membuat mereka diuji bagaimana keimanan mereka kepada Tuhan. Pencobaan apapun yang kita alami saat ini, saudara, mungkin tidak persis seperti bangsa Israel saat di padang gurun, tapi hakikatnya tetap sama. Endingnya adalah agar kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengucap syukur dan percaya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap pencobaan adalah pencobaan biasa, bukan luar biasa. Sekalipun nampaknya pencobaan itu begitu berat atau sulit, tapi tetap itu adalah pencobaan yang biasa. Semua orang mengalami pencobaan yang sama pada hakikatnya, sekalipun bentuknya berbeda-beda. Jangan kita merasa down oleh karena pencobaan yang kita alami. Karena sesungguhnya pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita manusia. Ada batas yang ditetapkan Tuhan untuk setiap keadaan yang mencobai atau menguji kita, sehingga itu tidak akan melampaui apa yang bisa kita tanggung. Artinya adalah bahwa kita tidak akan dapat dikalahkan oleh pencobaan, tapi sebaliknya kita akan selalu berkemenangan. Kekalahan hanya akan disebabkan oleh karena kita menyerah, tidak mau berjuang, atau kita terperdayai oleh tipuan iblis yang meyakinkan kita bahwa kita tidak bisa mengalahkan pencobaan itu. Dalam segala keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Dalam segala perkara kita bisa menanggungnya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kesetiaan Tuhan akan membuat Tuhan selalu menjaga, menakar, mengukur, dan membatasi sejauh mana pencobaan itu melanda. Dan Tuhan mendesain kita, membentuk kita sedemikian rupa,
sehingga kita mempunyai standar kekuatan yang mampu untuk mengatasi setiap keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan memberikan jalan keluar dengan kuasa-Nya, sehingga kita dapat menanggung dan melalui keadaan pencobaan itu sebagai pemenang. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang merasakan, mengalami pencobaan, mungkin itu di area pekerjaan saudara, mungkin di area kesehatan, di area finansial saudara, di area rumah tangga, dalam studi, dalam berbagai hal. Mari sadari bahwa semua keadaan yang sedang mencobai atau menguji kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita dapat mengatasi dan melewatinya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan setia dan akan menjaga supaya keadaan yang ada tidak melampaui yang dapat kita tanggung. Selalu ada jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan yang Ia sediakan ketika kita berada di dalam pencobaan. Jangan putus asa, saudara. Jangan kehilangan semangat. Tetap bersukacita di dalam segala keadaan kita. Dan jangan bersungut-sungut tapi mengucap syukur. Dan setia selalu dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sulit yang kami alami, krisis yang terjadi hari-hari ini, segala persoalan yang melanda kehidupan kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau ada bersama, menyertai kami, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggung semuanya, dan memampukan kami untuk menjadi pemenang di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, untuk kami tidak menyerah dalam segala keadaan yang terjadi, tapi tetap bersukacita dan bersemangat untuk menjalani semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Tuntun kami selalu dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Karuniakan hikmat marifat bagi kami, pengertian kebijaksanaan, untuk kami lebih lagi mengenal kehendak-Mu, memahami akan banyak hal, dan dapat menimbang segala sesuatu seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit kista, yang sakit kanker, tumor. Jamah dan sembuhkan. Pulihkan ya Tuhan, lenyapkan semua sel-sel yang tidak baik dan sempurnakan tubuh setiap kami dengan kuasa-Mu. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan, dan setiap persoalan kami Tuhan berikan jalan keluar dan mujizat yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua,
sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.